fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's... Halo, selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Aduh ini ya, bensin udah habis lagi. Baru kemarin ngisi. Isi bensin di mana ya? Kita isi bensin dulu gitu atau pulangnya aja. Oke, hari ini hari Selasa, semua yang lain harus kerja lagi. Cuma Babu Jerman libur minggu ini. Dan ngapain aja ya liburan selain kumpul sama teman-teman ya, baiknya dipakai juga buat sesuatu yang produktif, bermanfaat. Dan namanya ibu rumah tangga pasti nggak jauh-jauh dari urusan rumah tangga, beberes ya. Rencana saya mau bersihin kulkas, bersihin oven, bersihin apalagi, beresin baju ya gitulah. Bosen ya, tapi diselang-seling sama waktu untuk relax juga sama teman-teman dan keluarga ya. Kalau sama keluarga belum tahu mau ngapain, cuma paling besok rencana sama teman-teman lagi. Karena anak-anak juga ngapain ya kalau misalnya di rumah, kalau nggak sama papahnya jalan-jalan kemana gitu. Saya kurang suka bawa anak-anak pakai mobil gitu ya, apalagi saya kan penderita penyakit jiwa yang sejak saya dapat SIM 3 tahun yang lalu itu mulai kerasa. Waktu saya bawa mobil itu bener-bener cemas berlebihan, karena walaupun nggak ada bahaya, tapi otak saya menerjemahkan situasi yang ada di depan saya sebagai bahaya yang harus diwaspadai. Karena saya ini kan dari kecil itu mungkin karena kurang rasa aman, jadi sedikit-sedikit harus waspada gitu, sedikit-sedikit takut bikin kesalahan gitu ya. Jadi itulah yang menjadi akar permasalahan. Jadi saya harus rutin ke psikiater, bikin latihan-latihan supaya saya nggak terlalu gemeteran gitu ya kalau bawa mobil ya. Kadang-kadang walaupun saya nggak ada masalah kata guru setir saya, cuma kalau kita udah tegang kan bisa aja yang harusnya nginjek rem jadi ngegas gitu kan, itu yang bahaya. Jadi penting sekali kalau bawa mobil itu ketenangan ya, nggak boleh grogian. Tapi saya punya penyakit grogi itu, ya udah, jadi ya penyelesaiannya, solusinya adalah dengan berobat ke psikiater. Jadi kalau kita punya masalah itu wajar dan biasanya selalu ada solusi ya. Yang penting kita mau cari solusi, mau minta pertolongan ya. Dan saya bersyukur di Jerman kami semua wajib punya asuransi. Jadi kalau tidak ada asuransi, bayangkan kalau dulu saya 1 jam, saya dulu jadwal 1 minggu sekali saya ke psikolog ya. Nah terus kalau saya nggak punya asuransi, 1 jam itu bisa 1 juta. Bayang nggak? Tiap minggu keluar uang misalnya 1 juta cuma untuk konsultasi gitu ya, ngobrol sama psikolog. Sebenarnya saya merasa nggak terlalu efektif, cuma kan
kita tiap bulan bayar asuransi dong, mubazir kalau nggak dipakai. Jadi saya pakai waktu itu ya, saya pakai sekitar setahunan lah, setahun atau 2 tahun, saya kurang tahu, kurang pasti. Tapi setelah saya merasa cukup terapi, saya berhenti karena menurut saya kan jadwal tambahan seminggu sekali itu buat saya cukup memperparah kecemasan saya, karena saya itu nggak suka kalau banyak termin ya, perjanjian sana sini gitu, dan harus bawa mobil kan. Jadi saya lebih senang kalau nggak harus kesini gitu ya dengan mengendari mobil. Tapi sejak saya punya mobil otomatis itu sangat membantu mengurangi kecemasan saya karena lebih mudah kan. Jadi yang jadi masalah tuh seringkali kaki saya gemeter. Jadi kalau nginjek kopling itu suka nggak maksimal gitu karena kaki gemeteran. Akhirnya koplingnya ya gitulah ya, sejak pakai otomatis kan nggak ada kopling lagi dan kaki saya nggak gemeteran lagi. Jadi benar-benar membantu. Makanya kemarin waktu saya bilang saya nggak mau selain Mercedes itu bukan karena belagu ya. Jadi memang sekarang saya udah biasa pakai ini ya, udah nyaman gitu. Dan mobil ini juga kita dapat bukan karena kita mau gitu punya Mercy gitu ya. Tapi waktu itu ini tukeran gitu. Ini deal bisnis antara suami saya sama temennya, rekan bisnisnya waktu itu. Sebenarnya itu kita nggak mau, kita maunya cash karena kita perlu cash kan buat bayar pegawai, buat bayar tagihan. Cuma dia kayaknya nggak punya uang cash, jadi dia bayar kita pakai mobil. Jadilah kita punya mobil ini. Ya kalau dipikir-pikir, kalau ya menurut kemampuan kita sih sebenarnya ini menurut saya ya di atas kemampuan kita, agak ya gimana ya, agak itu ya. Jadi begitu, saya mau belanja dulu ya sekarang. Saya dapat parkir dekat dari tempat masuk, cuma ada orang tadi di sebelah saya diam. Mau buka pintu saya harus pelan-pelan. Ampun deh, rame banget kalau serem. Takut keluar. Banyak orang nyebrang. Serem banget itu kan. Utama yang naik mobil kudu ekstra hati-hati banget. Aduh, kalau sampai itu ya. Naik sepeda, yang bawa mobil, bawa jalan kaki sama naik sepeda itu kalau cuaca kayak begini, buset dah.
Jadi orang yang punya penyakit nggak sama kayak orang yang nggak punya penyakit gitu. Kalau orang yang nggak punya penyakit dia nggak bakalan bisa ngerti ya, maksudnya iya kenapa sih gitu kan, kenapa sih kamu udah duduk di kursi roda, kenapa kamu nggak jalan aja gitu kan, sama aja kayak gitu. Oh saya bisa tanpa harus takut bawa mobil, kok kamu takut sih, kayak gitulah perbandingannya gitu. Kalau kita yang nggak bisa ngerti penyakit kadang-kadang maksain orang kayak kita gitu. Kayak kemarin suami saya, kita lagi liatin orang dari jendela ya, terus saya bilang siapa sih itu gitu. Hah, kamu nggak bisa lihat ya? Lah emang saya nggak bisa lihat kalau dalam jarak jauh, karena itu saya harus pakai kacamata gitu kan. Itulah kadang-kadang orang nggak sadar gitu, nggak semua orang sama kayak dia. Ada orang yang nggak perlu kacamata bisa melihat tanpa masalah dalam jarak jauh. Sebaliknya saya juga maklum kalau dia perlu pakai kacamata kalau dia harus baca kan, nggak bisa. Saya nggak perlu, kalau baca saya bisa lihat deket, tapi kalau jauh saya nggak bisa lihat itu orang itu siapa, saya nggak tahu gitu kan. Itulah kadang-kadang perlu kita belajar berempati, memposisikan diri pada posisi orang, karena kalau kita nggak punya empati itu kita susah gitu menerima kekurangan orang lain. Kita taunya ya udah orang harus kayak kita. Kalau kita kuat orang lain juga harus kuat. Kalau kita nggak pernah sakit orang lain juga nggak boleh sakit gitu. Ya udah, jadi kita menerima ya keterbatasan kita, kekurangan kita gitu. Jadi kalau saya ya udah saya nerima aja kalau saya itu emang nggak kayak orang-orang gitu kan. Ada masa-masanya saya bergumul dengan kecemasan ya. Kalau saya bawa mobil ya saya nggak kayak orang-orang gitu, saya takut-takut kan. Jadi ya udah, nggak usah membandingkan dengan orang lain yang nggak punya penyakit gitu kan. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang orang sekitar kita nggak bisa menerima dan nggak mau mengerti kekurangan kita. Jadi itu yang kadang-kadang bikin kita down dan depresi. Karena itu kecemasan dan depresi itu suka berhubungan ya. Jadi biasanya orang yang punya kecemasan juga punya depresi gitu, karena kurang dukungan dari orang-orang di sekitar. Dan juga orang yang cemas itu kondisi tubuhnya, otaknya selalu dalam kondisi atau mode perang gitu ya, mode siaga, waspada. Kebayangkan, jadi walaupun dia nggak ngapa-ngapain bakalan capek karena tanpa dilihat atau disadari oleh orang lain dia selalu berperang melawan berbagai kecemasan. Jadi jiwanya yang capek ya, karena terus tegang, terus cemas gitu. Jadi kalau orang yang kayak begitu, punya penyakit begitu, terus kenapa sih kamu nggak ngapa-ngapain tapi kamu bilang kamu capek gitu kan. Nah itu bikin orang yang punya penyakit itu jadi depresi gitu, karena itu berhubungan banget gitu antara kecemasan sama depresi ya. Jadi kenapa depresi ya, karena itu ya, karena kita ada dalam situasi mode fight or flight, dan itu bikin kita sangat-sangat capek. Bersyukurlah kalau kita nggak punya penyakit itu. Dan buat yang bergumul dengan penyakit ini, jangan putus harapan, karena walaupun orang di sekitar kita tidak mengerti, tetapi kita harus berusaha sebaik-baiknya merawat diri kita, karena dengan berbagai terapi relaksasi kita bisa mengurangi
dan bisa memprogram ulang otak kita sehingga kita tidak selalu ada di mode perang, mode siaga 1 gitu ya. Itu kan bikin semua anggota tubuh kita jadi tegang, terus jadi ya terkuras energinya, walaupun kita nggak ngapa-ngapain, cuma duduk misalnya ya. Jadi itu sekilas tentang kesehatan mental, penyakit mental, khususnya kecemasan dan depresi ya. Dan saya sangat terbantu juga dengan obat ya. Jadi obat ini menenangkan, mengurangi gejala-gejala ya. Suasana hati jadi lebih rileks gitu. Tapi obat ini harus di resepin sama dokter, nggak bisa kita beli sembarangan ya. Banyak orang yang menyalahkan obat ini untuk konsumsi aja, nggak bisa sembarangan karena ini obat keras ya, dan juga efeknya nggak terlalu bagus ya, namanya obat kimia ya. Tapi ya mau bilang apa ya kalau kita perlu, yang penting kita sesuai anjuran dokter, tidak melebihi dosis yang dianjurkan, dan ya efeknya bikin tambah bagus ya, bukan efek yang jelek. Sebenarnya sih kalau bisa nggak usah minum obat. Kalau kita punya sistem pendukung di sekitar kita, orang-orangnya suportif ya, bisa menerima keadaan kita dan tidak menuntut kita menjadi orang lain ya. Inilah saya dengan segala kelemahan saya, kekurangan saya, dan saya berharap orang-orang di sekitar saya mengerti. Tapi situasinya kan tidak selalu begitu, karena itu saya masih perlu obat. Seandainya ada pemahaman yang lebih dan dukungan mungkin tidak perlu, tapi situasi saya sekarang susah karena saya di Indonesia saya nggak perlu obat ya, anehnya. Kenapa? Karena saya banyak relax ya, nggak perlu nyetir, bisa naik Grab. Terus aduh, bensin saya habis, besok aja kali ya saya beli bensin di sana di Aral. Nah terus saya banyak tertawa, ada teman-teman gitu yang bikin saya ketawa. Di sini kan kurang gitu, jadi usaha saya salah satunya ya di sini saya berusaha sering-sering lah kalau bisa ketemu teman-teman dan ketawa ketiwi supaya mengurangi kecemasan, lebih rileks, lebih ya lebih kurang aja gitu, penyakit mentalnya bisa diatasi tanpa harus mengkonsumsi obat. Kalau di Indonesia bisa begitu ya, di sini saya masih sedikit ya, dan ya udah saya terima aja begitu, dan saya bersyukur karena itu membantu saya untuk berfungsi setiap hari tanpa saya harus masuk rumah sakit jiwa atau nggak berfungsi, cuma bisa tiduran di rumah gitu. Semua ini membantu saya menjalankan tugas-tugas dan kewajiban saya gitu. Oke, sampai di sini video saya hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe yang belum dan aktifkan loncengnya ya. Makasih.